Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izin dan ridhonya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat hadir di aula PUPR Provinsi Banten dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita limpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pak, sudah satu yang kami hormati para narasumber dari BPHN yang hadir melalui sarana Zoom meeting, Pak Kabar Perundang-undangan, serta dari Dinas Kominfo yang hadir pada pagi hari ini, dan teman-teman dari kabupaten kota yang hadir. Saya lihat ada dari Kabupaten Lebak, ya, dari Kabupaten Serang, Tangerang, ya, dari Pandeglang juga yang hadir, dan ada dari universitas. Saya tadi lihat ada universitas, ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang biasanya Biro Hukum kalau mengadakan rapat itu di aula center yang luasnya sempit, tapi alhamdulillah ini kita asalnya lapang gitu, kayaknya lega gitu. Kenapa ya? Pertama, Biro Hukum pengen punya terobosan, pengen punya suatu nuansa baru supaya kita ada fresh. Jadi jangan terlalu terpaku dengan ruang yang sempit, bagaimana kita bisa lebih luas lagi. Oleh karena itu, kita mengadakannya di aula PUPR ini. Pas saya mengerti dan tamu dengan yang berbahagia, pada hari ini kita mengadakan kegiatan yaitu rapat pembinaan pengelolaan JDIH se-Provinsi Banten tahun 2024. Kenapa? Ini sangat penting. Kalau saya lihat perjalanan Biro Hukum, terutama dalam hal ini terkait dengan JDIH, apalagi ketika pertama kali saya ditempatkan di Biro Hukum, itu JDI-nya Biro Hukum ibarat mati suri. Nggak jelas. Terakhir saya lihat waktu itu di April tahun 2016. Saya masuk di Biro Hukum itu tahun 2021. Seperti tidak bergerak sama sekali. Stuck. Tidak ada kegiatan apa-apa. Sedangkan itu sangat diperlukan. Pada suatu ketika, saya mengikuti kegiatan rapat di inspektorat. Ada salah satu pegawai menanyakan, Pak, saya nyari undang-undang peraturan daerah tentang apa gitu, oh nggak ada. Gimana ini? Saya bilang mau izin, saya di sini baru hitungan minggu, saya bilang gitu. Mudah-mudahan ke depan kita benahi seperti apa. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, terus dan menerus di bawah kerjasama seluruh jajaran Biro Hukum yang dikemandai oleh Pak Asep selaku Kabar Perundang-undangan dan seluruh teman-teman yang lain. Saat ini Biro Hukum termasuk JDIH-nya adalah ranking 4 se-Indonesia. Karena itu saya mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM waktu di Jakarta. Suatu prestasi membanggakan, dari tadinya mati suri tiba-tiba loncat. Makanya orang BPH mengatakan JDIH Biro Hukum itu bukannya stempel, tapi lompatan yang begitu besar. Kenapa? Karena ada kemauan. Nah, ini pengen kita tularkan pada kabupaten kota. Bagaimana caranya supaya bisa punya JDIH yang bisa diandalkan? Saat ini Biro Hukum sudah punya yang namanya, kalau Bapak Ibu bisa cek di Play Store itu sudah ada. JDIH Biro bisa di-download. Suatu terobosan. Dulu boro-boro nggak ada. Sudah ada perpustakaan, sudah ada podcastnya. Ini semua dari kemauan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, JDIH itu ibarat kita kamusnya, Pemprov, jendelanya buat kita menjadi bahan rujukan. Kenapa? Bila kita menemui kesulitan dalam menangani suatu persoalan, kira-kira ada nggak regulasinya, ada nggak aturannya? Nah, kita cek.
kita buka di JDH, di situ akan ditemukan. Makanya berusaha Biro Hukum mengupdate terus ya, peraturan yang terbaru supaya bisa dikonsumsi oleh teman-teman OPD baik di provinsi maupun di kabupaten kota dalam rangka mencari rujukan terhadap suatu regulasi yang untuk dipedomani dalam melaksanakan tugas fungsinya sehari-hari. Makanya pada hari ini kita pengen mencoba nanti sharing dari kabupaten kota kira-kira di mana kesulitannya ya dalam rangka mencoba meningkatkan JDIH-nya. Karena walaupun saya sudah lihat kita buka ya, kadang-kadang masih ada juga yang kadang-kadang nggak aktif tuh, tapi juga ada yang sudah aktif. Saya lihat karena kita akan terintegrasi nih antara kabupaten kota dengan provinsi untuk JDIH-nya. Itu merupakan bagian suatu prestasi ya. Karena ada penilaian. Nah, nanti tahun 2024 ini juga ada penilaian. Mudah-mudahan kita berharap JDIH Provinsi Banten maupun kabupaten kota bisa mempertahankan minimal syukur-syukur bisa meningkat atau lebih baik lagi kan gitu. Kenapa? Karena ini menjadi penilaian tersendiri di kalangan terutama di Kemenkumham dalam pemberian penghargaan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa aplikasi di JDIH Biro Hukum, misalnya sudah ada menerapkan tentang Braille ya. Kalau kita ada namanya kiosnya itu ada sudah kita bisa menggunakan Braille. Juga ada kita translate tentang regulasi terkait undang-undang tentang penanaman modal ataupun undang-undang tentang ke dalam bahasa asing ya. Jadi itu termasuk beberapa terobosan. Mudah-mudahan ini teman-teman di kabupaten bisa mengikuti ya. Dicontohkan oleh Biro Hukum. Ya. Ke depan rencananya kita akan mencoba juga pengen ada suatu semacam ya jadi award memberikan penghargaan kepada teman-teman yang berprestasi. Terutama di kabupaten kota kita akan berikan penilaian mana kabupaten kota yang jadi hanya itu punya kemampuan dan ada niat buat ada loncatan. Dan juga ada beberapa aplikasi yang Biro Hukum lagi memikirkan. Ke depan kalau kita buka undang-undang, jadi kita tidak usah baca seperti bisa mendengarkan portal gitu. Misalnya kita buka tentang peraturan daerah nomor 1 tentang pajak daerah dan eksekusi misalnya. Masuk di pasal 1, ketentuan 1, jadi kita dengerin aja. Itu sesuatu yang belum dimiliki di Indonesia. Mudah-mudahan ke depan akan bisa seperti itu. Nah ini makanya kerjasama, terutama dukungan dari Kominfo. Kenapa? Karena Kominfo itu yang punya jaringan, yang punya aplikasi. Biro Hukum hanya sebagai punya produk pemikiran dan tenaga bagaimana bisa meningkatkan. Oleh itu kami harapkan melalui forum ini, forum pembinaan ini diharapkan teman-teman saling brainstorming lah, tukar pikiran. Bagaimana dalam rangka meningkatkan JDIH ini. JDIH itu sangat penting karena merupakan bagian daripada kita dalam melaksanakan tugas sebagai bahan rujukan. Bahwa itu masih sulit. Karena setiap perbuatan kita, setiap tinggal kita dalam melaksanakan tupoksi harus ada dasar hukumnya. Salah satu caranya untuk mencari melalui JDIH ini. Karena di sana di dalamnya akan berisikan berbagai macam-macam tentang regulasi. Baik, untuk kegiatan kita ini agar senantiasa mendapat ridho dari Allah, mudah-mudahan kita berdoa nanti apa-apa yang kita harapkan dari sini bisa diterapkan yang di kabupaten kota masing-masing. Jangan sampai istilahnya berlalu begitu aja. Karena terus terang aja tahun 2024 ini akan ada penilaian lagi terkait JDIH. Oleh karena itu masing-masing kabupaten kota yang saya lihat sudah punya prestasi, misalnya Kabupaten Lebak, silakan buat terobosan seperti apa. Mungkin itu sambutan dari saya. Biar nanti yang membukanya Pak Afda aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.